ada theta, ada phi. Phi kalau dilihat ada titik yang kita katakan P, diproyeksi dari bawah. Lalu kita ambil garis ini, sama dengan yang di tabel kemarin. Nah, V itu gerakannya itu dari X plus K plus K min X plus K min Y terus ke X lagi. Jadi putaran itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau theta itu ditarik dari sumbu X positif terus ke sumbu X positif, sumbu Z positif. Jadi dia sumbu Z positif sampai sumbu Z negatif. Jadi kira-kira begini theta ini. Nah, gerakannya itu hanya dari 0 sampai 180 derajat. Kalau V itu kan 360 derajat. Oke. Kemudian di gambar B itu bentuk apa namanya, R sama dengan konstan, yang V sama konstannya di mana, atau di theta kosong di mana. Nah, kemudian di gambar C juga kita seperti titik P, di ujung itu titik P, maka ada vektor satu di situ, ada API, ada A theta dan ada AR. Jadi kalau AR itu searah jari-jari bola, kemudian A theta bergerak dari Z sampai min Z, kemudian kalau API bergerak dari X ke X lagi. Nah, kalau ini kita lihat apa namanya, luasan yang kemarin itu, jadi ada dinding-dindingnya, panjang ini satu R theta dV. Jadi yang ini F d theta, ini ada dr. dr itu pertambahan panjangnya ke arah jari-jari. Oke, jadi kalau kita lihat luasannya, ada apa dulu? Ada luasannya. Ada berapa luasan dong? Yang tahu nggak? Yang di atas apa luasnya? Apa luasan yang di atas? Atas bawah apa luasannya? R sin theta dr dV. Lalu ke belakang? Apa? R sin theta dV. R sin theta R kuadrat ya? R kuadrat d theta dV per d theta. Sin theta dV. d theta dV. Di kiri kanan? Kiri kanan dr sama R d theta dr. Oke, kiri kanan. Ini ada 6 luasan muka belakang.
itu kalau kita lihat dari sisi luasannya. Mungkin ada gambarnya yang apa? Kalau kita lihat gambarnya ini, seperti ini. Ini lebih gampang dilihat. Jadi ada dimensinya, dimensi panjang ya. Dimensi panjang itu DR, itu dimensi panjang. Kemudian d theta dan dv bukan dimensi panjang karena dia sudutnya di sudut luas permukaan. Nah, ini tadi yang kita tulis tadi, RDR, d theta, R sin theta, DR, dv, R kuadrat, sin theta, d theta, dv. Sehingga volumenya keseluruhannya itu dv R kuadrat, sin theta, DR, d theta, dv. Theta, DR, d theta, dv. Itu volumenya daripada yang kotak kecil itu. Sampai sini ada pertanyaan? Karena ini memang relatif sulit. Ada yang mau tanyakan? Kita lanjut. Ini ada yang mau ditanyakan? Saya berharap Anda sudah baca buku di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Tahu detailnya? Dari sin theta pasti. Tahu nggak? Caranya? Bagaimana detailnya R sin theta pasti? Tahu? Bagaimana tahu? X sama dengan R kali sin theta Anda kali ngerti nggak theta tuh pergerakannya? Ngerti nggak? Theta itu pergerakannya dari mana ke mana? theta ya. Nah, sekarang coba saya tanya, kalau R theta-nya itu 45 derajat, P-nya itu 360 derajat. Apa fisik bendanya? Fisiknya seperti apa nih? Nah, kalau theta ini kita buat 45 derajat, kemudian P-nya diputar 360 derajat, R-nya 6. Apa bendanya? Hah? Apa? Hah? 4 tambah 5. Ini kan? Oh, Kalau R-nya saya buat 6, theta-nya 90 derajat, P-nya 360. Apa fisiknya? Tarik per 2 bola. Kalau R-nya saya buat ini,
Tetanya itu 135. Ininya 390. Apa nih? Berapa? 30. Hah? Pertama kerucut ini beda. Kemudian ini ya 3/4 ya. tuh ini kan 3/4. ini kan jadi bola yang tercabut lutut bawahnya Sekitar 40. ya kan kalau dia 135 tapi kalau dia 90 ya setengah bola kalau dia 45 ya sedikit lutut cuman berapa sudutnya kalau 45 petanya sudutnya berapa Hah? Hah? Tetanya 45, pi-nya diputar 360 derajat. R-nya 6. Berapa sudut ini? Pertanyaan saya sudutnya berapa? Ini kan tadi kan dikatakan kerucut. Berapa sudut ini? Berapa sudutnya? 45. 45 itu kan dari Z kita putar ke arah min Z itu cuma 45 derajat, tapi kita putar sekeliling itu 360 derajat. Pertanyaannya berapa sudut ini? Ya 90. Kan sudah diputar. 45 itu belum diputar loh. Putar sekelilingnya. Ya kan? Ini berapa sudutnya? Sudah 140 kan? Makanya ini datang. Nah, ini berapa? Sudut ini. Hah? Berapa sudutnya? 270 karena 135 dikali 2. Iya. Seperti itu. Jadi harus paham gitu. Nah, pertanyaan saya, Anda ngerti nggak datangnya X sama dengan R sin theta cos T? Nah, X sin theta cos T. Tahu? Hah? Datangnya R sin theta cos T tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu, saya akan jelaskan Anda. Pertanyaannya sekarang, ini apa nih? Kalau kita buat ini namanya. Ini apa? Apa ini? Ya? Apa panjang depan sudut? Apa panjang depan sudut? Sin. Ya. Nah, panjang depan sudut apa? Sin. 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 Kalau saya proyeksikan ke bawah begini, kira-kira panjangnya sama nggak dengan ini? Sama ya? Berarti ini adalah sin.
Nah, kalau saya proyeksikan ke sini, apa ini? Kalau saya proyeksikan ke sini, apa ini? Something sudut. Hah? Apa? Ya, ini kan R sin beta. Saya proyeksikan ke sini. Berarti ini apa? Kalau Ke samping apa? Sisi samping dari V. Apa? Cos. Berarti ini apa? Demo. X kan? Konsum X. Dengan R sin theta cos kan V. Ini apa sekarang? Kalau dia V ini apa? itu cos. Sin. Berarti R Sin V. theta F. itu sin theta nih ya, yang di bawah ini. Jadi ke sini kan R sin theta nih. Tapi kalau dipresikan ke depannya berarti R sin theta sin V itu sama dengan ini yang depannya masuk. Nah kan? Panjang ini loh. Kan sama yang ini. Ya, sama. Ya, R sin theta sin V itu adalah Y. R sin theta cos P. X. Dan bisa dipahami? Artinya Kemudian Z apa Z? Sisi samping dari Itu kan tadi kalau apa namanya? Kita lihat ini. Nah, Z itu kan tinggi nih kan. Tinggi di sumbu Z kalau kita proyeksikan ke sumbu Z. Maka Z itu ini kan apa nih? Ya, sama dengan R kali cos cos. theta. R Kali cos theta karena Cos. kedua samping sudut. Ada yang tidak bisa memahami transformasi seperti itu? Ada yang tidak paham? Siapa yang tidak paham? Nah, Z yang ini sama nggak dengan ini? Sama kan? Jadi ini Z, tinggi ini panjang ini Y, panjang ini adalah X. Sehingga kalau kita mau mencari R, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y kuadrat diagonal diagonal. bidang yang bawah ini ya.
Nah, ini akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini X kuadratnya, ini Y kuadratnya. Ini Y. Nah, lalu ini ada Z. Berarti kalau R berarti akar X kuadrat Y kuadrat tambah Z kuadrat. Lagi sebut tinggal dilihat saja. Sebutnya itu kalau theta berarti cos min 1 Z dan Z tadi. Z per R theta itu adalah cos min 1 Z per R. Z per R ini. Ya kan? R itu adalah R kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kemudian kalau V kan sini nih V. Ingat saja V itu pasti dia putarannya X terus ke Y terus ke X terus ke min Y terus ke X lagi. Nah, itu putarannya yaitu 300. Jadi kalau seandainya V itu gerakannya kan begini. Ini ada Z, ini ada min Z. Gerakannya begini theta. Jadi dari Z sampai ke min Z. Ini titik nol ya, bergerak. Kalau segini berarti 45, kalau sini 90, kalau sini berarti 135, kalau sini 190. Bisa nggak 270? Nggak bisa, karena dia hanya bergeraknya dari Z menuju min Z. Ini gerakannya hanya dari 0 sampai 180 derajat. Nah, kalau Z itu kan dia di salib sumbu dari itu. Dari X terus ke Y, terus min X, min Y, ke X lagi. 360 derajat. Itu adalah V. Jadi penyebutan juga jangan Anda sampai salah. Mana yang theta itu seperti itu, nggak ada yang garisnya keluar. Itu sudah garisnya keluar beri itu sudah V istilahnya. Jadi penyebutannya jangan sampai tahu lah. Tetapi ya seperti ini. V itu ya harusnya ada yang kita garis miringkan gitu. Oke? Ada yang masih belum paham? Ini agak rumit loh, kalau tadi ini nggak ngerti, nanti anak ke depan ke atasnya susah. Ada yang ditanyakan? Nah. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Apa yang mau tanyakan? Karena kalau sudah ke atas dia dua, saya nggak mau ke bawah lagi. Saya sendiri. Karena harus dipahami loh. Ini kalau susah-susah memahaminya, apa nanti? Bisa? Saya mau bertanya. Ada? Hah? Aku kadang ke ketek. Ketek 4.000. 4.000 tambah 3 tujuh balik. Tidak benar. Kalau sudah paham semua, sudah. Sudah dulu nih. Masih dulu. Apa namanya? Mau kelompoknya lagi. Di depan sudah serumpul nih. Sudah sini. Karena itu adalah pemilihan dari adiknya Ratu Joda. Sebab kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Aku juga diam karena alasan yang sama. Ada yang ditanyakan? Jika kau punya banyak prajurit di sini, maka kami pun seperti itu. Dan kami juga bisa. Ada? Ini
Udah paham nggak yang ini? Apa namanya? Yang ini? Ini? Jadi perubahan panjang ke arah R disebut DR. Kemudian kalau yang ke arah di theta itu R-nya kita putar ke arah di theta, bisa ke arah Z atau min Z. Kemudian kalau yang ke arah sekeliling itu di kulit bola di arah horizontal bola itu R sin theta. R sin theta itu sama dengan apa namanya panjang di depan sudut, lalu diputar ke arah devi, maka terjadilah dia nanti panjang. Jadi kalau sudah seperti ini semua komponen panjang nih. Kalau dia dilepaskan namanya R tanpa ada apa, R-nya panjang itu sudah di theta. Kalau di theta saja tidak punya arti dia sudut ya. Tapi setelah ada R di theta, maka dia panjang ke arah vertikal di bola. Ya. Atau bisa saja di horizontal di bola. RDR tambahan searah jari-jari. Ada yang bertanya kan? Perlu saya panggil satu-satu? Hah? Wahdina Jamil. Ya Pak. Ini. Tadinya agak ragu pas yang memproyeksikan untuk mencari X itu loh Pak. Pas melihat gambarnya kayak masih bingung pas proyeksinya Pak. Kalau pas bagian ini insya Allah Pak, yang luasan-luasan ini insya Allah Pak. Jadi yang memproyeksi Proyeksi yang X itu di gambarnya enggak. bingung nah. Iya Pak, membayangkannya tuh agak bingung tadi Pak. Karena apa yang nampak di layar Anda sana? Kosong petak-petak Pak. Kosong? Petak. Iya. Oke. Ini apa yang Pak? XYZ, sumbu XYZ. Coba Pak. Gambar dari bola. R8 bola. Oke. Kalau saya buat ada suatu titik di sini di kulit bola. Ya Pak. Katakan titik P. Ya. R. Di jari-jari. Oke. Sudut yang dibentuknya apa nih? Karena theta. Theta. Lalu ini saya proyeksikan ke sini, ke bawah sini. Kalau kita ambil dari sini, ini apa? Oke Pak. Oke. Lalu kita mau mentransformasi. Kalau saya proyeksikan di sini boleh nggak? Ya Pak. Apa namanya? R sin theta Pak. Kenapa sin? Karena di depan dari sudut theta. Oke, sin theta. Atau kalau saya proyeksikan ke bawah? Ke bawah. Sama nggak ini? Sama kan? Ya Pak. Kan bisa tampak tambahnya. Ini adalah sin theta. Sin theta. Sin theta ini kalau saya proyeksikan sini boleh nggak?
X. X apa? Ini dia ketahui ini versi kita. Ini di depan di satu sudut di depan sudut kan Ya, sudut. X cos T. Tapi R Sin theta kali sa sin V. cos Cos V. V. Oh iya. Oke. Kalau yang sini apa? Yang di depan ini? Sin. Sin V, Pak. Hah? Sama nggak kalau saya presikan di belakang ini? Ke Y ya, Pak. Sama kan? Ini kan Iya. Y. Tapi Y apa? Y sin R sin theta. theta di depan sudut kan? Berarti sin V. Ini kan sudut nih. Ini ke sini R sin theta. Nih. Kemudian ini dibersihkan ke depan sini berarti ini adalah DY ya. Nah, sama yang di belakang nih. Berarti Y itu adalah R sin theta. Nah, yang mana kita tahu lagi. Kemudian cos. Di sini ada theta. Ada R. Berarti yang samping sini kan Z nih. Ya. Nah, apa Z itu? Cos dari theta. Cos R cos theta. cos theta. Z itu kan ini Z sama kan? Nah, kan? Iya kan? Ini sama nih, sama panjang ini. Nah, berarti ini Z. Ini dapat sudah jadi Y, ini jadi X, ini jadi Z. Sehingga R di sini apa? Kita balikkan. X kuadrat tambah Y kuadrat. kuadrat, kita tambah Y kuadrat ya, berarti yang ini baru kan? Ya, diagonal bawah baru kan? Tambah Z, lalu dia dapat diagonal ruang. Tambah Z kuadrat. Oke, mencari theta gimana? Dari sini kan? Cos min 1 dari Z per R. Z per R. R apa? Akar tadi, akar X. Tambah iya tapi ini ya depan ini V ya apa V tangan satu dari Lama masuk dengan zoom. iya kan Lama astaga. nah ada arti ini Alah. Ya, Pak. Insyaallah. Jadi kalau anda mau kacau di kacau atas oke mana ini tang ini mana tang ini saya nggak tahu anda nyatanya kayak apa serah mau di screenshot serah ini bisa anda ngerti itu kalau di catatan saya tentu akan terkumpul di sini nih kalau saya mau buka nih kapan grafir pak kan ada tuh catatan saya nulis kemarin ini akan bilang nah ada pertanyaan lagi ada apa lagi yang ngomong Olivia nanti sampai sini paham Pak? paham kalau anda paham sampai situ gua ada kerjakan di 1.8 semuanya di 1.8 saya tunggu 3 menit semuanya kalau enggak bergerak nanti ini 19 habis ini langsung soal kita semakin di 1 sekarang ini udah tahu itu gimana cara mencarinya ini Atika mana Atika ada Atika Iya Pak, maaf Pak, tadi sinyal putus. sekarang sinyal putus sekarang enggak
Anda punya buku. Ada, Pak. Coba Anda lihat di 18 apa soalnya baca. Di 1.8. Diketahui P R sama dengan 6, theta sama dengan 110 derajat, V 135 derajat, Berhenti. dan Tunggu. Sampai situ. Titik itu sekarang berada di kuadran berapa? Semuanya boleh jawab. Di kuadran berapa? Di sebelah mana? Kuadran 2, Pak. Di sebelah mana? Sebelah atas. Wadira di sebelah mana? Sebelah atas, Pak. Hah? Di atas, Pak. Di kuadran 2. R6. 6 bayang saja sekarang. Mau bayang saja. Ya, R6. Udah. udah. Tetanya 110. Udah sampai di mana dia sekarang tuh? Di kuadran kedua. Di kuadran 2. Ya, di kuadran 2 yang menyatakan kuadran 2 itu theta atau V? Theta. Hmm, Di theta. Hah? Yang menyatakan dia di kuadran 2 itu theta atau V? Theta. V, Pak, karena V bergerak di sumbu X dan Y. Kuadran 2 itu yang menyatakan dia 2 itu V, karena dia bergerak dari 0, 90, 180, 270 sampai ke 390. Sekarang Ya. dia di 125. Ya, Oke, berarti dia di kuadran di kuadran 2. kuadran 2. Nah, theta 110 itu menyatakan di mana letak sekarang? Loh, Dia ke arah sumbu Z negatif. ya berarti kan di kuadran 2 sebelah bawah. Iya, Ya kan, karena dia lebih dari 90 kan? iya, Pak. Kalau dia sampai 90, dia masih di kuadran 2 sebelah atas. Oke. Oke, Wadira. Ngerti maksudnya? Nah, sekarang titik itu berada di kuadran 2 sebelah bawah. Ya, Dengar semua. iya, Pak. Kalau saya transformasikan dia titik itu ke kartesian, X-nya positif apa negatif? Letaknya di kuadran 2 sebelah bawah. Kalau saya transformasi titik ini, X-nya positif apa negatif? Hah? Kok bingung? Kan dia udah pasti di kuadran 2. Ya, Kuadran 2 itu X positif apa negatif? Kok bingung lagi? X di kuadran 2 positif apa negatif? Kan Anda katakan tadi di kuadran 2. Berarti kan belakang lah. ya, Di belakang sekitar 90. Kalau belakang itu kalau kita transformasi titik itu, X-nya positif atau negatif? negatif, Pak. Negatif. Y-nya positif atau negatif? Tetap positif. Karena dia sebelah kanan. Ya, Kalau nanti selanjutnya Y-nya bergerak lebih dari 180, baru Y-nya negatif. negatif. Kalau lebih dari 100, kalau serinya V-nya lebih dari 180, dari X ke Y ke min X, lalu lebih dari 180, berarti baru min Y. Berarti Ya. sekarang kalau Anda transformasi nilainya X-nya negatif, Negatif. Y-nya positif, Z-nya Negatif. negatif. Itu kuncinya kalau kita nanti transformasi. Kalau tidak itu hasilnya, berarti Anda salah menghitungnya. Gitu. Karena kita mau mencari jarak antara P ke titik asal, P ke bidang Y sama dengan 0, P ke Q, artinya dua titik harus dalam sistem koordinat yang sama.
sama-sama kartesian itu tidak bisa dicari jarak itu. Nanti maksudnya. Ngerti, Pak. Jadi soal itu apa yang Anda kerjakan? Soal yang A, Pak. Ya, keseluruhan soal itu apa yang sudah kerjakan? Berarti sistem koordinat bola harus dirubah dulu ke Kartesian. kartesian, baru kita bisa mencari semuanya, mencari Q ke titik asal, mencari P ke bidang I sama dengan 0, mencari P ke Q, harus kita rubah dulu. Ke kartesian. Sekarang berapa dia dalam kartesian? Coba cari. Coba cari berapa? Berapa X? Ini Kak Rumi ini kalau enggak segera dipahami, ya repot nih. Oke. Kalau yang A ini bagaimana cara mencarinya? Cari panjang jarak dengan titik 0,0. Iya. Ya kan? Katakan titik O. Ya, 0,0. 0,0. Set Q 3. 1, 2, 3. Yang satu ke arah mana? Kiri kanan? Kiri. Satu ke kiri. Yang satu. 4 kemana? Ke atas. 1, 2, 3, 4. Jangan terlalu rendah ukur-ukur ya. Ditulis saja. Penting rapi. Berarti Q-nya. Ini Q berapa? 3. 4. Yang suruh cari jarak Q ke titik asal. Titik asal. Mana kita kemana? Asal berarti 0. 0. Mana kemana? Titik 0, Pak. Ini titik asal sudah nih 0,0,0. Ya buat. Ya. Q ke O. Panahnya kemana? Jarak Q ke mana kemana dibuat? Oh, Pak. Karena dia dari Q ke Dari Q. Berarti selalu dari awal kita memulai pernyataan itu dari Q ke menuju. Berarti panahnya begini. panahnya dari 0. Ini namanya adalah R Q Ya, O. O. R Q O berapa? RO sama dengan R. RO kurang kurang RQ. Artinya RO Jarak O kurang jarak kurang RQ. ini caranya ini begini. Berapa nih? Dikurangi per satunya, Pak. Ya berapa?
Min 3 3 AX tambah 1 AY tambah AY tambah AY kurang AY 4 AZ. dikurang 4 AZ. yang ditanya apa? Jarak. Jarak apa? Ya, Ya, tarik. Akar Kan R. Ini kan buka dari vektornya berarti R IO TO akar dari 9 nanti akar dari tambah 1 tambah 16 26 apa tadinya? 5,09 5,1 enggak? Nah, B. Oke, ke bidang B. B ke bidang Y sama dengan 0. ya. Ya, caranya. Berarti pakai yang merumus Y sama dengan R sin tadi. Bidang Y sama dengan 0. P-nya berapa? Tadi kan R. P dengan titik 6. Theta. 110 O. Pi. 128 Nah, 28 ini 25. apa X? 3,110 R apa? sin R sin cos P theta cos 6. Sin. sin 110 Cos. 125. Apa? 125 Hasilnya 3,23 Pak. berapa? 3,23 3,23. Sin 3. 3,23 Ini R sin Sin theta theta kali sin sin V di 6. sin 110 Apa? oh, Tidak. Ini harus motif hasilnya nih. Karena salah. Karena kita nyatakan dari X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Nah, berapa Y? 4,62 4, positif kan? dia positif. Z apa? R cos theta cos theta 6 cos 110 min 2,05 berapa? min 2,05. Oh. Ya, Ya Pak. bisa ada gambar? Kita gambar, bikin lagi. Lurus. Anteng aja pokoknya, jangan ragu-ragu dan nariknya gitu. Jadi kalau X-nya berarti ke belakang ya. 2, 3, 3,23. Lalu Y-nya berapa? Ini ke kanan, 4,62. 2, 3, 4. Sudah sini. Z-nya terus ke bawah 2 ini 2 nah, di sini tipe. Nah, tipe-nya ketemu di situ. Berarti koordinatnya itu P min min 3, titik koma 4,62 min 2,05. apa pertanyaannya? P ke bidang Y sama dengan 0. Mana bidang Y sama dengan 0? X
yang berada di sumbu X. Berada di sumbu X. Tahu kira-kira Y sama dengan 0? Ini bidang apa nih? Y sama dengan 0. Oke, tidak bisa tuh. Pertanyaannya berapa jarak titik bidang Y sama dengan 0? Ya, Ini bidang Y sama dengan 0. Berapa jarak titik itu ke bidang Y sama dengan 0? Itu diambil titik tegak lurus kan? iya, Tadi ini kan? iya di bawah, ya yang bagian bawah. Sama nggak dia di atas nih? Sama nggak? Dari P sini ke bidang Y sama dengan 0, sama nggak dari ini ke sini? Ini, sama nggak? Yang mana kok? Kan pertanyaannya berapa jarak P ke bidang Y sama dengan 0? Bidang Y sama 0 kan berarti Iya bagian Iya, bawahnya. ke sini. Nah, Ya, sama nggak Sama. dengan atas nih? Sama. Nah, enggak. berarti apa jawabannya ini? Panjangnya sama dengan sumbu Y. Sama dengan berapa jarak ke sumbu dari titik ini ke sumbu Y ke bidang Iya. Y sama berapa? 4,62. 4,62. Ya, itu jawabannya. Itu nggak jawabannya? Iya. Iya, Pak. Kan gampang tuh. Repot ngitung. Ya. Iya. Nah, kalau saya bertanya sekarang, berapa jarak titik itu ke bidang X sama dengan 0? 3,23. Oke, bentar. Iya. Berapa jaraknya ke bidang 0? 2,05. 5. Berapa jarak titik itu ke tegak lurus sumbu X? Oh, 4,62. Loh. Tiga Tegak lurus sumbu X. 3,23. Sumbu X. Tiga. Apa jarak titik itu tegak lurus sumbu X? Mana sumbu X? Pakai apa? Sumbu X ini sumbu X. Nah, Iya. ini kalau tegak lurus ke sumbu X ini ya. Ini pakai garis ganti. Iya. Iya, ini sumbu X ditanya bukan itu. Berarti nih, nanti ketahui lah ini. Diketahui, itu tuh 3,2. Diketahui Berapa jarak itu ke sumbu X? akar dari 3, Oh, Akar 4, ini lo tahu nih, ini 4, akar 2, 3,05. Iya. Ya. Ini 3,23. Berapa jarak titik itu ke tegak lurus sumbu X? Tadi nggak dikuadrat aja 4,62 dengan 2,05. Kalau jaraknya ke tegak lurus sumbu Y, berarti ini X, ini Z, diakarkan. Jadi akar 3,23 tambah 2,54. Oke. Berapa jarak titik P tegak lurus sumbu Z? Akar X dan Y. Akar X dan Y, karena kalau kita taruh ke bawah gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan ini ditanya ini sebenarnya ya. Ya, Iya, Pak. Ya. sama dengan atasnya kan? Ada sini Y, ada sini X. Tapi ini yang tanya itu tegak lurus sumbu Z. Titik ini titik bawah ini sebenarnya. Tapi kan kita menjadi panjangnya sama kan? Ya sama. Kalau Anda sudah paham itu,
Ini soalnya saya putar-putar pun nggak ngerti. Kenapa titik itu tegak lurus ke panjangnya, tegak lurus ke sumbu Z, tegak lurus sumbu X, tegak lurus sumbu Y. Kenapa panjang jarak titik itu tegak lurus P Y sama dengan bidang Y sama dengan 0. Nah, bidang X sama dengan 0 yang mana? Apa? Bidang X sama dengan 0 mana? Yang jalan di Y. Ini kan? Ya. Ya. Ini boleh kan? Ya luas sebenarnya kan mungkin ngomong. Ini adalah bidang X sama dengan 0. 0. Oke. Bidang Z sama dengan 0 mana? Lantai. Hah? Lantai sebelah mana? Antara X dan Y. Ini. Oke. Ya, Pak. Ini yang Z sama dengan 0. Ini. Kalau yang kuning ini. Y sama dengan 0. Kalau yang apa namanya? Ungu. Ini. X. Bidang. X. Dan X sama dengan. Oke, paham yang B ini ya? P ke bidang Y 0. Nah, P ke Q berapa? Tinggal bacanya aja kan? Ya, Pak. Ya. Karena apa kan ketahui tadi. Basis dari P. Kartesian. Ini berapa? P 3,1 ini. Nah, tapi isinya adalah titik I. Kalau P ke Q berapa? Tinggal tarik aja. Panahnya kemana? Q. Kan dia RPQ, jarak P ke Q. Jadi yang disebut terakhir itu panahnya di situ. Ya. Nah, ini katakan RPQ. Q. Nah, sampai salah. Ini kalau di komponen vektor lebih salah kalau tadi di nada. Ya, pas. Sudah? Kejawab? 18? Ya lah. Sekarang 19. Apa yang akan Anda kerjakan? Yang apa yang Anda kerjakan? Mengubah kertas. Hah? D19. Apa yang Anda kerjakan? D. Apa lagi? Medan temperatur T. Ya. Z kuadrat dikurang XY. Apa? 240 Ditambah Z kuadrat. apa katanya nih? Nyatakan. Dua dalam Nyatakan. kan? Hanya nyatakan dalam koordinat bola. Yang A jika titik P-nya. Nah, itu belum begitu, itu lain lagi. Nggak ada hubungannya, jadi dia nyatakan saja itu baru. Yang B baru itu. Iya, Pak. Nah, apa yang harus Anda rubah? Nanti hasilnya itu dalam bola kan? Iya. Apa jawabnya? Informasi X ke titik koordinat bola. E 240 Z apa? Z-nya R kuadrat cos theta kuadrat. R cos theta kan? Ya.
Z-nya kuadrat nanti di kuadrat. Kurang R X-nya R sin theta cos phi sin theta cos phi kali di R R sin cos theta sin phi. theta R sin theta sin phi. Mendingan R R kuadrat kuadrat R kuadrat cos cos kuadrat theta cos kuadrat kurang R kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat theta cos phi sin phi. cos phi. cos phi sin phi cos phi. Sampai di situ sebenarnya sudah selesai. Anda tuh bisa aja kalau nggak mau disederhanakan boleh. Di situ sudah selesai ininya. Ya, Iya bang. kalau mau disederhanakan gimana? Keluarin R Ya. kuadratnya. Keluarin R R kuadrat. kuadratnya. Boleh, ini tinggal dikeluarin aja biar kelihatan dia kan. R kuadrat dalamnya Cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat kuadrat theta kuadrat apa nih? theta Cos kuadrat theta sin kuadrat theta lagi cos phi cos Sin phi kuadrat. di kuncinya beda. Kuncinya beda. apa? Hah? Ini apa nih? Apa? Oh, Oh iya bisa pakai rumus identitas. Ya, sin kuadrat phi itu kan cos phi sin phi. Iya. Ya, Sin kuadrat sin cos. sin kuadrat. Iya bisa. Ya, ya, tinggal matematis saja kalau nggak sederhanakan juga nggak apa-apa sama aja. Nah dia pernyataannya hanya sampai mencari dalam koordinat bola. Ya, jika kerapatannya RE pangkat in R per 2 5 tambah cos theta tambah sin theta cos phi. Nah, pertanyaannya cari kerapatan di titik P, yaitu dalam sistem koordinat kartesian. Ya. Yang carinya Mengubah P ke cari E kalian kerapatan R di titik di titik P P-nya itu min 2 min 5 1 min 5 1 aja Pak. Satu Pak. satu yang kan minnya. Nah, jika kerapatannya R I pangkat E pangkat min R per 2 R per 2 buka kurung burung 5 tambah cos theta cos theta
tambah sin theta Tambah sin theta cos phi. cos B. Apa yang tadi rubah? P-nya akan P yang diubah ke bola, ke koordinat bola. Ya, theta P, nya diuraikan jadi koordinat bola. ya kan? Kan nggak mungkin ini kerapatannya dirubah ke E kan? Iya, Pak. Susah Tapi kalau titiknya idola. merubah ke Cartesian repot nih. Seperti apa kerapatannya dalam bentuk Cartesian? Berarti kita harus mencari R R theta phi. Oke, R Akar Akar X. Akar X 4 kuadrat tambah 25 tambah 1. apa? Akar akar 30. 30 Apa? 5,477. 5,47. Dan theta min 1 Cos min 1 dari Terus min 1 Z per R. cos min 1 dari Z per R. Ini berapa? R-nya berapa? 5,7 ya? Ya, 1 per 1 per 5 5,47. 7 berapa? ini dapatnya. 9. Ada yang lain enggak? Sama, Pak. 9,4 pi panggilan min 1 Yang 1 Y per berapa? Panggilan min 1 min 5 per min 2. 5 per 2 berapa? 68,1 68,2. Beda. Ya? Masuk lagi. Masukkan ke kerapatan tadi. Kami kerapatan. Apa kerapatannya? R R E pangkat E pangkat min R per 2 Per 2 min buka kurung 5 tambah tambah cos pi cos theta tambah sin theta tambah cos sin pi. theta cos kita berapa R tadi? 5,47. 5,47 pangkat 5,47 min ya. Oke, Pak. 2 5 tambah cos berapa kita? 79,4. 9,4. Nah, oke. Tambah sin Sin 8 cos 68,2. 8,2. Ayo itu.
bagi 2,735. Iya, 735. Berarti shift pangkat X siflon ya minus berapa? 2,375 ya. Ya Pak, 735. 2,735 dengan kali 5,47. Layarnya belum gerak, Pak. Nah, berapa di depan dapatnya? Masih dari awal, Pak. Layarnya nge-freeze. Hah? Layar mana? Sampai memasukkan nilai data dari theta, V, sama R aja baru, Pak. Nah, Ini sudah. Sudah Pak. Berapa dapatnya? 0. Yang depannya di depan saja. 35, 49 dan atau enggak datang sini. 35, 4, 9, 7. Coba kerjakan sama-sama. Ini 5,47 bagi 2 berapa? 2,735. 2,75. Berarti kita mencari shift ln minus 2,735. Tadi berapa? 0,064 dan dapat enggak? Hah? Coba ikuti saya ngerjakannya, biar bisa. Ya, Pak. 5,47 bagi 2 berapa tadi? 2,735 ya. 735. Ya. Oke, kita bekerja di situ dulu. Shift ln itu di atasnya apa? Kan ada kotak kan? Ya. Shift ln. Jadi Anda tekan shift shift ln minus ada tanda kurung minus ada nggak? Ada. 2,735 ya 0,64 kali 5,47 0,3549. Oke, Ya. kita masukkan angka 5 tuh cos 79,48 0,1825. 1825 sin 79,48 sin 0,9831. 32. 8 0,9832 0,9832 kali cos 0,371 0,371 3. Oke, nah, kalikan ke dalam 0,3713 kali 0,9832 sama dengan 0,36 ya. 0,36. Nah, jangan dipotong-potong, langsung aja tambah 0,1125 sama dengan 0,547. Tambah 5,54 Ya. kali 0,3597 sama dengan 1,9692 berapa? 1,9692 96 Memang agak beda karena di situ dia tidak membuang-buang koma ya. Kita kan membuang koma tadi.
Iya, Ya. angka pentingnya, Pak. Jadi ada pentingnya, nggak salah itu share dulu. Nanti kita ada yang keliru itu karena apa? Dibuang-buang angka. Harusnya kan menggunakan kalkulator nggak boleh dibuang-buang gitu. Kayak SIM itu kan dibuang-buang belakangnya itu. Oke, nggak apa-apa situasinya. Ketemu kan? Tapi Pak, Nah, saya ada coba cari juga dan epsilon hasilnya tuh sama Pak 1,706. Epsilonnya gimana caranya? Apa yang keliru? Epsilon tadi itu bukannya pangkat Pak? Yang mana? Ya. Tadi Yang pas kita shift lon ngerjainnya tadi, tuh kan shift lon aja tuh langsung minus gitu Pak. Dia kan pangkat. Pangkat min 5 sekian-sekian. Ya kan itu dah. Pas kita pakai Jadi, yang tadi kita ngerjainnya nggak pakai pangkat, Pak. ya Pak langsung shift lon min 2, langsung kayak gitu tadi. Saya juga shift lon. Iya kan? Iya, Pak. Pangkatnya ketinggalan, Pak. 375. Berapa itu? Ya kan dia harusnya shift lon pangkat min 5 min 2,735. Ya. Iya, Pak. Apanya? Harusnya pakai pangkat, Pak. Pangkat. Karena kan kerapatannya RE pangkat min Ya, R per 2, Pak. Di soal RE pangkat. dia dalam yang R per 2 tuh dalam pangkat, Pak. R per 2. Iya, dalam pangkat. Iya, nah semua yang kayak itu. Iya dalam pangkat. Coba sekarang. Anda mencet kan shift ya? Ya, Pak. Itu lon kan? Iya. Lon. Minus 2,735 kan? Minus 2,735 kan itu kan? Iya, Pak. Berapa hasilnya? 2,35 per 97 sama, Pak? Iya, Pak. Dapatnya? Pak. Kayaknya di itunya, Pak, di V-nya, Pak. Di V-nya. Saya pakai kuadran 3 gitu, Pak. Jadi pas di cos langsung kuadran 3. Nanti hasil kuadran 3 hasilnya minus. Nah, dari hasilnya itu dikurang kan, Pak. Jadinya baru dikalikan lagi dengan R epsilon tadi, baru dapatnya 1,706, Pak. Iya, maksudnya Anda mencari E pangkat min 5,47 per 2 kan? Iya, Pak. Berapa itu hasilnya? Coba. Shift. Saya kan pakai shift lon ini karena shift itu kan warna-warna ini kan warna kuning ya. Iya, Pak. Di atas lon itu kan E kan? Ya, E, Pak. Kotak, ada kotak kan? Apa bedanya? Shift lon, Bang. Coba lihat shift. Saya mencet shift loh. Kayak gini, Pak, bisa Coba. Shift. Kemudian lonnya itu kan berarti lonnya kan bukan lon yang kita pakai, pangkat R yang kita pakai kan? Iya, Pak. Iya nggak? Kalau saya menekan shift, kan saya menekan shift kan? Ya. Saya pakai bukan lonnya yang saya pakai, pangkat X. Pakai kotaknya yang saya pakai shift. Lon itu kan berarti pangkat X yang tergambar di apa? Tertulis di kalkulator kan di dalam itu. Oh iya. Pangkat ini, pangkat kan? Saya masukkan 2, saya masukkan itu pokoknya shift. Ya, pangkat min dulu kan dia minus itu. Ya. 2,735 sama dengan 0,064 kali 5,47 kan? 5,47 sama dengan 0,35. Gimana bedanya? Saya kayak gini, Pak, di sininya, Pak. Anda pakai apa nyarinya? Artinya yang depan ini ada beda ya? Yang depan. Coba Anda cari yang depan itu dengan kalkulator, berapa dapatnya?
Kalau kita jadi bersama-sama kan 0,35497 nih. Yang saya membedakannya kayaknya yang di dalam kurung, Pak. Yang mana? Yang pas yang nanti kan ada 5 tambah cos theta tambah sin theta cos phi itu, Pak. Yang mana yang berbeda dalam kurung? Di luar itu sama? Di luar sama, Pak. Oke, berarti bukan itu yang salah itu. Berarti Iya, Pak. Maaf, Pak. di dalam. 5 Di dalam, Pak. Nah, ini ya. 0,1825 benar nggak? Cos? Iya, sama, Pak. 9 0,9832 juga sama. 0,1825 ya. Ya. Nah, yang Tapi pas yang 0,37 itu minus sama saya, Pak. sebentar. Kemudian sin 79 itu betul nggak? Sama, Pak. Sin 79,48. Dapatnya 0,9831. Iya, 31. Ya, 32 dibuat. Kemudian Ya. cos. Saya minus dapatnya, Pak, karena saya langsung ngeubah ke kuadran 3, Pak. Cos di 68 minus atau positif? Di 68 positif, Pak. Tapi theta V-nya saya masukin 248. Kenapa kok segitu? Karena saya mikirnya Y dan X-nya kan minus, Pak. Jadi kuadran 3 gitu, Pak. Oh. Enggak, ini kita enggak mikir itu lagi karena kan kita memasukkan ke kerapatan saja, enggak perlu dipikirkan lagi. Ya, enggak kita pikirkan lagi ini apa. Nah, jadi kalau pas nggak mungkin ya. Ini lembang apa nih? Sinus. Sin ya. Ya. Sinus ya. Kalau ini apa? Cos, Pak. Cos kan? Iya. Sin. Ini sampai 90 masih positif loh. Iya. Ini baru negatif. Masih lagi cos. Nah, dulu 110, 270. Mungkin ini negatif. Cos 98,2. Oh, nggak sama deh. Itu yang beda. 0,3713 ya. Nilainya sama, Pak, tapi minus sama saya karena pas saya memasukkan P-nya itu saya ambil nilai dari 248,19 derajat, Pak. Gitu. Ya kenapa kok segitu? Karena Kenapa? Gimana, Pak? Pas mencari V tadi, Pak, saya mikirnya V-nya tuh di kuadran 3 gitu, Pak. V-nya di kuadran 3. Ya. Jadi kan udah dapat tadi 68,2. Karena kuadran 3 saya tambahkan dengan 180, Pak. Enggak, maksud saya kan gini loh. Dengan cari ini, kenapa kok Anda gunakan yang kan tangenin satunya Y per X-nya positif. Iya, Pak. Mungkin negatif loh. Kan min 5 per min 2, nah. Iya. Kan positif tuh, 68. Theta-nya cos min 1 atau ada yang keliru. Saya nggak punya itu tadi, saya menggunakan izin, Pak. Tapi rasanya kalau kita lihat dari titiknya kan titik P-nya kan X-nya di sumbu X-nya min 2 tuh, Pak. Sumbu Y-nya min 5 terus sama sumbu Z-nya 1. Itu kalau kita andai-andaikan di titiknya juga di kuadran 3 rasanya. X-nya min 2. Ya, Y-nya min 5. Y-nya Z-nya 1. min 5. Rasanya kalau kita gambarkan di kuadran 3, Pak. Tapi kalau misalkan dicoret minusnya ya positif ya. Maksudnya kenapa kok sudutnya itu segitu dapatnya itu yang kan saya nulis yang Anda kerjakan dari ini. Ini yang tapi sekarang.
Kan ada yang Itu kita kalau lihat. Cos min 1. Ya, maksudnya tuh Pak, kalau 68,2 tuh ya hasil dari tan 1 dari 5/2 Pak. Ya. Karena balik ke titik awalnya min 5 sama min 2 Pak. Makanya saya tambahkan dengan 180 biar titiknya tuh berada di kuadran 3 gitu Pak. Dia tidak boleh kita andaikan seperti itu. Kalau apa, ini memang ada yang keliru. Ini kan dapatnya tetanya kan 79,4 nih. Ya. Cuman V-nya itu kok 68,2 gitu. Atau Anda yang keliru? Sip, min 1. Latar 6,68 ya? Iya Pak. Harusnya dia, oh iya, harus tambah nih, karena dia sama-sama minus ya. Iya Pak. Makanya nanti hasil dari cos tetanya itu, cos V-nya itu minus Pak. Bukan minus. Ya min. Enggak, bukan minus. Bukan minus. Ya nih, kalau seandainya Y-nya itu 5, kemudian S-nya 2 itu, berapa sebutnya itu V-nya? V-nya 68,2. Ini loh, kalau begini kan. Nah ini Z. Ya. X, ini min X. Ini Y, ini min Y. Ya. Ya Pak. Ya, berapa? Min 5, min 2. Min 5, 1. Ya. Berarti min 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. Nah, kalau kita lihat ini kan gini nih. Nah, Ya. sebenarnya sudut yang 68 itu sudut yang mana? Ini kan? Ya. Ini sebenarnya 68 derajat, dia nggak salah. Cuman kalau kita mencari dari sini, dari sumbu X. Nah, berapa? Ditambah 180. Kok tambah 180? Karena X ke min X 180 Pak. Berarti situ berapa? 27. 248. Nah, oke, berarti 248 ya. Berarti di gambarnya kita analisanya situ yang berarti tambah 48,2 derajat. Ya. Betul nggak hasilnya? Coba. Berarti yang berubah Cos 248,2. Cos min. Kita cos yang V ya? Ya Pak. Min 0,3713. 48,2 derajat. Nah, berapa hasilnya? Setelah dikali Min 0,3713. 3713 kali 0,9. S kali 0, berapa? Min 0,3651. Tambah 0,1825. Tambah min 0,1826. Tambah 5. 4,817. Kali 0,35497. 0,35497. 1,71. Oke. Oke, Anda jelimet tuh. Oke, di situ kelihatan kan kalau kita keliru, nampak dia kelirunya. Ya, yang kita pertimbangkan kalau kita nak tahu gambarnya. Ya. Ya, Pak.
Kalau tidak tahu letaknya di mana, kita nggak tahu salahnya. Sama dengan tadi. Ini pasti X-nya negatif, ini pasti Y-nya positif, ini pasti Z-nya negatif. Karena Anda menjelimet melihat dia sudah di kuadran ketiga, sementara sudutnya kok positif juga di 68 kan? Kita kelupaan bahwa sudutnya sudah ditambah 150 karena dia berputar itu kan dari X. Ya kan? X ya. X sampai ke Y terus ke min X, udah mau ke min Y lagi tapi belum sampai. Antara min X dengan min Y di kuadran ketiga sebelah atas ya. Ya, kuadran ketiga sebelah atas. Ya kan? Ya. Itu kuadran ketiga sebelah atas itu. Iya, Pak. Nya min 2, 1. Z-nya 1. Berarti dia di kuadran ketiga sebelah atas. Oke. Udah, berarti ada yang keliru kita tadi itu. Kelirunya di sini. Di pas dan sudut V ini. Pas menjadi sudut V ini, nah kita keliru di situ karena tidak melihat bahwa dia titiknya itu sebenarnya titiknya di kuadran ketiga sebelah atas. Oke, bagus sudah. Berarti Anda selimet Anda melihatnya itu. 1,706 ya? Tadi berapa? 1. Depannya 1,71 Pak. Pas pembulatan. Oh, dibulatkan ini ya. Oke. Ya, Pak. Iya. Ya, harusnya seperti itu. Karena dia kalau dia toleransinya sebenarnya nggak boleh di apa nih di bit kedua ini, jadi 1,72 ini masih toleransi itu. Tapi kalau sebenarnya 1,8 nah itu nggak bisa toleransi. Iya Pak. Bisa. Sudah di 1-2 digit toleransinya nggak boleh. Ini dia masih di situ boleh. Oke? Ya, Pak. Nomor D110 itu sama. D110 itu sama. Apa yang udah bingung di situ? Boleh yang itunya, Pak, yang nomor B nomor 10 itu, Pak. Apanya? Soal nomor 10 yang B itu kurang ngerti, Pak. Nah, oke. Ini Anda sudah lihat ya, Anda pelajari gitu ya. D110 yang B. F apa F? R cos VAR. R cos VAR. AR. R cos VAR. Apa yang mau Anda kerjakan di sini? Di dalam keputusan minta ya. Mau banget ya nyatakan dalam kartesius Pak. Kartesian. Berarti R tuh R apa? akar dari S kuadrat Y kuadrat Z kuadrat lagi V-nya cos R. Bingung Pak saya ini. Nah, AR apa? Ini R-nya kan bukan R itu, R-nya kan R ini. Kalau AR apa? Ini kan? Ya. R apa? R apa? X. Ini kan? Oh iya, Ya, Pak. Kan R itu terdiri 3 komponen, ada X, ada Y, ada Z. Berarti X, Y, Z, Z dalam vektornya. R-nya? Akar tadi. Akar X kuadrat tadi, Pak. Y kuadrat. Y kuadrat, Z kuadrat. Nah. Cos Z. Nah. Cos P? Cos P.
Berapa Rizky? Apa Rizky? Hah? Kurang tahu, Pak. Nah, Rizky ya, sudah jelas gambar tadi ya. Nah, ini kan Anda proyeksikan dari ini. Nah, proyeksikan itu sebenarnya. Ini ya. Oh iya. X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat, Pak. Apa Y kan? Y. Ini apa nih? X. Ini X. cos pi. Berarti X. X per R. akar X kuadrat Y kuadrat. Yang miring ini kan apa nih? Miring ini kan akar. Oh. Iya. Iya. Oke. Oke. Iya, Pak. Nah, lagi. Berarti F apa? Oh, berarti akar dari Akar S kuadrat Y kuadrat kuadrat tambah Z kuadrat kali X per X S kuadrat Y kuadrat. AR X AX Y X Iya. Z R per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Z kuadrat bisa dicoret, Pak. Iya. Dah. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kasih, Pak. Oke. Ya gitu. Jadi saya maunya begitu. Jadi jangan melongo aja itu. Ini udah sudah belajar ini gimana, ini gampang udah memahaminya gitu. Kalau nggak apa, balik lagi gambar. Kalau nggak tahu, balik lagi gambar. Pasti apa nih ya? Nah, digambar lagi. Ya. Ya, Pak. Digambar lagi. Kospi ini apa ini? Nggak sama dengan yang tabung. Kalau ditabung ada kospi apa? Rho kospi ya. Kalau ditabung kan rho kospi sama dengan X. Di bola nggak bisa. Di bola R kospi. Dibuat gambar dulu. Bahwa yang di diagonal di bawah itu di Z sama dengan 0 itu kan akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu. Nih. Ya kan? Kospi apa? Berarti X dibagi akar. Kalau sin pi apa? Sin Y kan? Y per Akar X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau tangan V? Y per X. Udah gitu. Gampang udah ingat itu. Jadi kembali lagi ke gambar kalau kita lupa. Jadi diingat. Jadi begini-begini ini sebenarnya sudah ada polanya gitu. AR ini gimana taunya? AR itu adalah kesatuan R. R itu apa? R itu kan berarti ada R gini tadi ya. R ini ya. Nah, kita prediksi. Berarti R itu terdiri 3 komponen. Ada X, AX, Y, AY tambah Z, AZ. Berapa panjangnya? Akar Y kuadrat tambah Y kuadrat tambah. Oke? Ya, Pak. Udah oke bab 1. Jadi saya belum melihat di WA nama kelompok lagi. Maaf, Pak, bukannya Bapak yang Jangan, saya ngapain saya? Suruh ketua membagi lah. Iya, Pak. Ketua ada kasih tahu nak. Ketua ada dalam. Ketua siapa nih? Mana ketua nak munculnya? Siapa ketua? Fikri, Pak. Fikri. Ya, Pak. Mana Fikri? Mana dia? Nggak aktif. Ada, Pak. Ada. Jadi jumlahnya berapa? 25, Pak. 25 Anda masing-masing 4, berarti 6 kelompok. 24, ada kelompok yang terakhir kasih 5. Ya, Pak. Kalau Anda mau menyusunnya, lihat aja urut absen itu. Dah. Berarti kalau dia 6 kelompok, soal ada 31. Kelompok 1 ngerjakan soal 1 sampai 5.
Kelompok 2, 6 sampai 10. Kelompok 3, 11 sampai 15. Pokoknya 55 soal. Nanti kelompok yang terakhir ada dapat 6 soal dia. Arti 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nanti Anda kumpulkan soalnya, jawabannya ini. Nanti bergeser kelompok 1 nanti naik ke 2 gitu. Diurut seperti itu. Jadi sekarang itu kelompok 1 dia lebih gampang mengerjakannya karena di soal-soal yang di gampang-gampang di bawah gitu. Oke ya. Oke, Pak. Itu tolong dimasukkan ke WA siapa aja nama-nama kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Masing-masing 4 orang. Nanti di kelompok yang 6 isinya 5 orang. Kalau Anda 25. Soal sudah dikerjakan ini minggu depan sudah masuk soal tes saya 31 soal. Kita masuki bab 2, pengumpulan intensitas medan listrik. Oke? Oke, Pak. Hari ini saya cukupkan sampai sini ya. Saya berharap Anda bisa belajar di rumah dulu supaya gampang nanti membahasnya. Itu jadi nggak mengulang-ulang gitu ya. Kalau sudah Anda bahas, Anda kerjakan. Oh, misalnya, ini kebetulan kan kita bekerja bersama-sama nih. Mungkin saya kelupaan ini. Oh, Anda sudah dipelajari banyak, tapi ada yang lupa, jadi sama-sama mengingatkan kita. Jadi supaya Anda belajarnya prosesnya gampang juga, lebih enak. Oke ya, sudah? Sudah? Pak. Kita akhiri ya. Oke, kita akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Oke, Pak.